Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi syarif, taqullaha haitsu ma kunt. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulihil karim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah kali ini izinkan kami menyampaikan salah satu praktek ajaran Islam yang dikenal dengan nama wakaf. Beberapa waktu yang lalu, kurang lebih sebulan yang lalu, Bapak Presiden Jokowi itu launching program nasional wakaf uang, ya dinamakan begitu, program nasional wakaf uang. Wakaf secara kata, ya, kalimat wakaf itu tidak ditemukan dalam Al-Quran. Tapi para ulama itu sepakat wakaf itu bagian dari amal harta, ya, bagian dari amal harta yang setara dengan infak. Maka dalil-dalilnya biasanya dari Al-Quran yang diterapkan itu seperti yang terdapat di dalam Surat Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah yang baik-baik dari apa-apa yang kamu hasilkan dari pekerjaan tanganmu, dan dari apa-apa yang kami keluarkan dari bumi, dan janganlah kamu memilah yang buruk darinya untuk diinfakkan, sedangkan kalian enggan mengambilnya kecuali dengan memicingkan mata. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Ini salah satu ayatnya. Dan ada ayat-ayat lainnya. Misalnya dalam surat Ali Imran 92, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Al-ayah. Yang lebih panjang lagi, yang lebih mirip atau lebih dekat dengan konsep wakaf itu ada di dalam ayat yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil. Al-ayah. Perumpamaan orang yang menginfakkan di jalan Allah, hartanya di jalan Allah itu seperti bibit atau benih yang menumbuhkan, atau bibit yang menumbuhkan sekian benih. Nanti tumbuh lagi berlipat-lipat. Nah itu wakaf. Makanya dikaitkan juga dengan hadis yang cukup populer, idza mata bani adam inqata'a amaluhu illa min salas, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladun salihun yad'u lah. Apabila anak Adam itu wafat, maka putus semua amalnya kecuali 3. Yes, yang pertama itu sedekah jariyah. Nah, sedekah jariyah inilah yang kemudian dalam aplikasi atau implementasinya itu salah satu bentuknya adalah wakaf.
Wakaf secara bahasa itu artinya berhenti atau menahan. Ditahan sehingga berhenti. Nah, apa yang ditahan? Harta. Gitu, ya. Apa yang berhenti di situ adalah kepemilikan dari yang mewakafkan itu berhenti dia. Itu tidak lagi memiliki. Nah, di Indonesia ini alhamdulillah ada namanya Badan Wakaf. Badan Wakaf. Walaupun masih ada problem sedikit karena Badan Wakaf ini posisinya ada dualisme gitu. Ya. Pertama dia juga sebagai regulator atau komisioner gitu. Tapi juga sekaligus operator atau eksekutifnya. Ini kurang baik dalam manajemen, kurang baik hal seperti itu. Ya. Jangan sampai kasir juga pembukuan, kurang lebih begitu. Ya. Itu. Harusnya ya. Gitu. Nah, Basnas juga hampir sama karena fungsinya ganda, ada dualisme di situ. Ya, tapi alhamdulillah tetap harus disyukuri sudah ada. Gitu. Ya. Nah, bagaimana wakaf ini supaya optimal? Jadi dalam kesempatan khutbah ini kami tidak membicarakan fikihnya karena tidak mungkin, itu harus di majelis taklim. Tapi bagaimana strategi penggunaannya supaya optimal. Nah, maka perlu pertama sekali dipahami tujuan dari wakaf, baik secara umum maupun secara rinci, tafsili. Nah, ini tergantung wakifnya. Kemudian bagaimana, perlukah untuk mengoptimalisasi atau bolehkah untuk mengoptimalisasi itu wakaf itu dialih tempatkan, ya, alih lokasi, atau perlukah dia dialih fungsikan untuk mengoptimalisasikannya. Nah, terus apa yang paling menjadi tolok ukur optimalisasi? Nah, perlu diketahui dulu wakaf ini punya fungsi sosial, bukan fungsi komersial. Jadi jangan sampai dalam mengukur optimalisasi wakaf itu adalah berapa income yang didapat dari mengelola aset wakaf. Tapi berapa banyak beneficiary, penerima manfaat. Nah, baru itu disebut wakif, nazirnya, nazir di sini pengelola wakaf, itu amanah. Nah, ini yang paling penting. Nah, kemudian apakah negara bisa menjadi nazir? Mungkin secara fikih bisa-bisa saja, karena wakaf ini, fikih wakaf ini termasuk yang ringan, tidak rumit. Gitu. Ya. Beda dengan zakat itu apa misalnya? Kalau zakat ada asnafnya, kalau wakaf tidak ada asnafnya. Yang berwakaf boleh memanfaatkan wakaf itu. Yang mewakafkan masjid ini, lahan dan bangunannya, itu boleh sholat di sini, boleh pakai. Tidak ada asnaf. Orang kaya boleh sholat. Dan tidak dipungut bayaran kan. Tapi dipersilahkan berinfak. Jadi secara fikih dia jauh lebih ringan daripada zakat. Ya. Cuman yang penting ya itu, kalau mau dialih fungsikan ya tinggal minta izin dari wakifnya. Atau kalau tidak ada wakifnya, ahli warisnya. Atau kalau sekarang bisa ke BWI. Ya, misalnya tanah wakaf itu setiap tahun ditimpa banjir selama 3 bulan. Itu tidak optimal. Maka mau dialih tempatkan ya silakan. Cuman nanti ngukurnya itu bukan berapa nilai uang, ya, harga dari tanah itu, bukan itu yang paling penting. Tapi ketika dipindahkan, manfaatnya bisa sama nggak? Kalau di masjid ini yang bisa sholat 1000 orang, maka ketika dia dipindahkan, yang sholat harus 1000 orang. Bukan masalah harga tanah di sini berapa, di sana berapa. Karena yang dikejar itu pahala, bukan ribah dalam bentuk nakdan, cash, tidak. Nah, kemudian bedanya lagi apa? Wakaf itu. Wakaf itu berhenti hak warisan. Jadi kalau suatu harta sudah diwakafkan, maka hak waris pada siapapun berhenti di situ. Jadi milik Allah, maka dia fisabilillah. Gitu. Zakat juga fisabilillah. Tapi dia bisa diwariskan oleh penerimanya. Nah, ada yang mengatakan wakaf itu harus dimanfaatkan oleh orang banyak. Tidak harus dimanfaatkan oleh orang banyak.
Apabila ada para hamba Allah di sini yang memiliki harta yang cukup, kemudian dia mau mewakafkan, bentuknya adalah sebuah laptop atau sebuah tablet gitu. Ya. Dia wakafkan kepada satu orang. Nah, apa bedanya dengan infak atau zakat? Kalau itu dianggap zakat yang diserahkan, ya, misalnya dia pedagang laptop, kemudian dia keluarkan barang dagangannya dalam bentuk zakat, dalam bentuk barang dagangan dia kasih, maka si penerimanya itu menerima laptop tersebut, ya, atau gawai atau gadget tersebut menjadi miliknya dan diwariskan kepada anaknya ketika dia meninggal. Tapi kalau wakaf, dia terima sebagai wakaf, itu tidak bisa diwariskan. Jadi boleh kasih kepada satu orang, tapi fungsinya harus dipastikan fisabilillah. Maka sebagusnya ada nazir yang mengelolanya, termasuk yang mengawasi pengelolaannya. Dan lebih tinggi lagi ada yang namanya amir. Ya, dalam hal ini kalau di Indonesia adalah BWI. Nah, kemudian kalau negara yang menjadi nazir, maka timbul problem manajemen sebenarnya. Secara fikih mungkin tidak timbul problem. Problem manajemennya apa? Ya dia nazir, dia juga amir. Tidak bagus kan seseorang itu adalah kasir, dia juga pembukuan. Kalau dalam zakat dia amil, dia juga amir. Jadi dia mengangkat diri dia sendiri dan dia bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Nah, ini tidak baik dalam manajemen. Nah, apakah hal seperti ini terjangkau dalam konsep hukum Islam? Terjangkau, karena hukum Islam itu dalilnya banyak, tidak sebatas nas saja, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dalil itu ada istihsan, ada istishab, dan lain sebagainya. Dan dalam hal ini ada yang namanya sadduz zara'i atau sadduz zari'ah. Jadi tidak boleh untuk mengoptimalisasi zakat itu, atau demi optimalisasi zakat itu tidak boleh, ya, seorang nazir dia juga amir. Maka problem kalau negara yang mengelola wakaf. Boleh nggak wakaf itu dibangun untuk bangun jalan raya? Ya boleh-boleh saja. Yang nggak boleh itu wakaf untuk bangun night club. Ya, itu nggak ada. Tidak fisabilillah, tidak punya nilai fisabilillah. Bangun jalan raya boleh, cuma nanti jalan rayanya kalau jadi komersial nggak boleh, jadi jalan tol, dipungut, ada kepentingan komersial di situ, ya, ada maslahah tijariyah, maka tidak bisa untuk wakaf. Wakaf itu harus maslahahnya khairiyah, dia ke sosial, itu fisabilillah sosial, itu. Baru terjadi optimalisasi. Nah, untuk itu boleh ada dalam tanda kutip itu bid'ah, kreativitas dalam wakaf. Boleh dibuat gerakan wakaf energi. Setiap lingkungan bikin solar cell yang bisa dimanfaatkan oleh komunitas. Dan itu dibenarkan oleh undang-undang kelistrikan. Tapi kalau dipungut bayaran, ditangkap. Jangan pungut bayaran, bikinnya iuran. Karena dia tidak boleh dikomersialisasi. Selama yang mengelola, siapa yang mengelola? Itu adalah masyarakat. Boleh nggak wakaf dikomersialisasikan? Boleh, tapi hasilnya harus diinfakkan seluruhnya. Sebagaimana Umar bin Al-Khattab, harta Khaybarnya, ghanimah Khaybarnya itu, dia minta arahan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana memanfaatkannya. Disarankan, tidak dipaksa oleh Rasulullah, disarankan kau tahan pokoknya, dikelola sehingga menghasilkan keuntungan atau hasil, ya, buahnya itu yang diinfakkan kepada orang. Ya boleh saja. Nah, lalu bagaimana dengan wakaf uang? Wakaf uang ini ada semacam khotok tafhimi, gitu ya, error konsep, gitu. Itu. Karena tapi tidak salah, karena tidak sampai kepada khotok amali dia. Ya. Error konsep itu apa? Error konsep itu artinya sebenarnya tidak ada yang real betul-betul wakaf itu nanti wujudnya uang. Karena nanti dia dibelikan saham. Jadi itu sebenarnya lebih tepat disebut wakaf investasi, wakaf modal, gitu. Atau kalau nanti dipakai buat bangun jalan, maka sebenarnya dia wakaf jalan raya.
Dan kita pun boleh berwakaf berupa uang, tapi untuk bangun masjid, nah itu namanya wakaf bangunan, wakaf konstruksi. Bukan wakaf uang. Karena uang ini sifatnya current, agak sulit dia untuk dipertahankan. Nah, ada yang mensyaratkan wakaf uang itu pengelolaannya tidak boleh kursnya turun. Sebenarnya tidak harus seperti itu juga. Kurs turun ini tidak ada masalah. Sama aja kita wakaf bangunan. Bangunan itu lama-lama juga keropos, gitu, rusak. Ya uang juga kemakan kurs dia. Ya, nilai tukarnya bisa turun. Apalagi ya tidak punya nilai intrinsik. Gitu. Tapi yang penting bermanfaat secara sosial dan pewakifnya mendapatkan pahala yang terus mengalir walaupun dia sudah meninggal. Nah, itulah yang disebut optimalisasi. Ya. Jadi bisa dipertahankan berapa lama permanfaat. Semakin lama itu semakin optimal. Nah, itulah pentingnya nazir wakaf itu yang profesional. Gitu. Ya. Nah, secara kelembagaan sudah cukup lengkap ada di Indonesia. Cuman secara konsep sedikit ada masalah. Secara praktek ya tadi masih ada dualisme di situ. Terakhir, kita juga penting memahami dalam optimalisasi wakaf itu tentang karakteristik harta atau dana, ya, khasaisul amwal, ya, fund karakteristik itu dari segi hak pengelolaan. Kalau harta itu dikelola secara oleh private, oleh individu, itu disebut sebagai private fund, ya. Amwalul fard. Nah, itu bebas, terserah dia mau komersial, mau apa, terserah. Nah, harta komersial ini kadang kan ada perintah agama untuk dipungut sebahagian, diambil sebahagian, ya, sebagai dana zakat, atau dianjurkan untuk memberikan wakaf atau infak sedekah yang sifatnya lebih umum. Nah, ketika dia berupa zakat, infak, sedekah atau wakaf, sebagian ada bentuknya juga fidyah, itu harusnya dia berubah menjadi yang namanya al-amwal al-mujtama. Jadi kepemilikannya tidak lagi individu. Jadi society fund. Nah, itu dalam rangka apa? Sebagai masyarakat itu berdaya. Berdaya. Nah, ada lagi harta private. Itu yang dipungut berupa dorbah atau pajak. Nah, inilah yang dikelola oleh negara dan disebut sebagai public fund. Dana publik. Nah, sebaiknya tidak bercampur. Negara jangan lagi mengelola dana masyarakat, society fund. Karena nanti masyarakatnya menjadi tidak madani. Dan menjadi aneh ketika dari masyarakat muslim dananya diambil, dikelola oleh negara, dari masyarakat non-muslim tidak. Akibatnya masyarakat non-muslim bisa madani, bisa berdaya, masyarakat muslimnya tidak berdaya. Jadi optimalisasi wakaf ini bisa juga dikatakan sebagai pemahaman konsepsional yang benar dan penerapan politiknya juga harus benar. Policy atau politik wakafnya juga harus benar. Nah, itulah kenapa tidak layak negara itu menjadi nazir wakaf. Dia amir. Negara jangan menjadi amil zakat, dia amir. Dia yang mengangkat amil atau paling tidak melantik atau meresmikannya dan mengontrol. Baru manajemennya nanti idariyahnya bagus. Nah, mudah-mudahan dalam rangka ketakwaan kita bersedia untuk berwakaf, dan wakaf itu fikihnya sangat ringan, sangat mudah gitu ya. Bedanya dengan zakat, dia tidak ada asnafnya dan tidak ada ahli warisnya. Gitu. Maksudnya tidak ada ahli waris, tidak diwariskan, ya, tidak diwariskan. Gitu. Walaupun BWI di Badan Wakaf Indonesia itu juga memperkenalkan, dan banyak negara itu memperkenalkan konsep wakaf kontemporer, al-awqaf al-muaqqatah, ya. Dia waktunya terbatas pada waktu tertentu. Saya wakafkan selama 10 tahun. Ya, masih boleh-boleh saja. Karena prinsipnya selama tidak dilarang, ini kan muamalah. Muamalah itu selama tidak dilarang ya boleh saja. Selama tidak ada larangan tekstualnya maka dia boleh. Bahkan nanti dalam penerapannya ketika ada kendala-kendala itu mesti ada lagi dalil untuk membuat dia fleksibel seperti istihsan. Asal jangan pakai hawa nafsu. Atau saddu dzara'i. Nah, maka dalam hal ini kalau negara yang mengelolanya, kami cenderung mengatakan jangan dalam hal apa dasar dalil hukumnya saddu dzara'i. Mencegah timbulnya kesia-siaan, artinya tidak optimalnya wakaf itu dari segi pahala malah menjadi komersial.
Saya kasih contoh jalan tol. Jalan tol itu sebenarnya infrastruktur atau industri. Sudah rancu ya, karena berbayar. Kalau infrastruktur berbayar, komersial, ada yang mengambil manfaat, itu riskan. Artinya masyarakat khalayak tidak bisa memanfaatkan, orang umum itu secara umum tidak bisa. Hanya orang tertentu yang mampu bayar yang bisa memanfaatkan. Nah wakaf tidak begitu. Wakaf harus siapapun boleh. Yang tidak mampu bayar boleh. Yang mampu infak silakan sholat di masjid ini. Yang tidak mampu berinfak silakan sholat di masjid ini. Nah, itulah yang dimaksud dengan optimalisasi wakaf. Paham konsepnya dan policy atau politiknya harus tepat. Dan itu pertama sekali adalah ketakwaan kita kepada Allah, karena ini secara fikih juga sangat fleksibel. Mudah-mudahan kita diberi karunia untuk menjadi wakif ya, atau paling tidak menjadi nazir wakaf yang mengelola harta wakaf itu dengan baik, dan kita menjadi masyarakat muslim yang madani yang berperan serta dalam pembangunan bangsa Indonesia. Dan untuk itu kita sebagai masyarakat harus punya dana yang kita kelola sendiri. Tidak boleh dana masyarakat itu dikelola oleh negara. Bahkan untuk dipinjamkan kepada negara pun tidak terlalu baik. Misalnya dana haji dibelikan sukuk. Gitu, ya. Akhirnya itu dana dikelola oleh negara, walaupun utang statusnya. Tak kapan itu dibayar. Ya, masyarakatnya jadi tidak berdaya, harusnya dikelola oleh masyarakat. Itulah fungsi yayasan, lembaga-lembaga sosial, perhimpunan. Dia mengelola dana masyarakat. Negara sudah dibatasi oleh undang-undang, dia hanya boleh mengelola pajak, gitu. Penerimaan bukan pajak, ya, dari retribusi, ngurus paspor, lain-lain dan sebagainya. Gitu. Kemudian dari hibah dari negara lain. Gitu. Nah baru negara itu bagus. Jadi ada harta kekayaan pribadi, ada harta kekayaan masyarakat, ada harta kekayaan negara. Masing-masing ada tata kelolanya yang baik supaya optimal. Nah apalagi kalau negaranya korupsinya masih tinggi. Indeks korupsi Indonesia itu turun ya. Turun bukan berarti baik, skornya jadi 37. Yang bagus itu adalah 100. Sekarang 37 di bawah Ethiopia. Nah kalau udah amir, sebagai amir aja tidak benar, pengen jadi nazir lagi gitu. Dan nazirnya korup, ya Masya Allah tidak optimal itu. Sekali lagi mudah-mudahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini umat Islam bisa berperan secara lebih baik dari hari ke hari, ya. Sehingga kita dalam kehidupan ini tidak merugi, sebagaimana selalu diingatkan dalam Al-Quran, surat Al-Asr, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah khairil khalaiqi wal basar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-masabihil ghurar mattasalat aynun binadhar wa udhunun bi khabar min yawmina hadha ila yawmil mahsyar. Amma ba'du fa ya ayuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah ittaqullaha fima hadar wantahu amma naha anhu wa hadar wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi wa qala Allah ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin jaddal Hasan wal Husain wa 'ala alihi wa ashabihi ahli darain وعلى أول الرفيق خليفة الرسول سيدنا أبي بكر الصديق وعلى الصادق المصدوق أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب الفاروق وعلى الزوج البنتين أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن الأفان ذي النورين وعلى ابن عمه الغالب سيدنا علي بن أبي طالب وعلى ستة الباقين وعلى آله وصحبه والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا
وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأخذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. ربنا اصرف عنا البلاء والوباء وخصوصا وباء الكورونا يا أرحم الراحمين. اللهم اصرف عنا البلاء والوباء وخصوصا وباء الكورونا يا أرحم الراحمين. اللهم اصرف عنا البلاء والوباء وخصوصا وباء الكورونا يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فسبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.